Halo Z-Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin dalam Z-Tips. Z-Tips kali ini saya akan membahas ada pertanyaan ya dari Z-Friends semua yang sudah diberikan melalui sosial media saya. Ada beberapa dari pertanyaan di YouTube ya, ada juga yang DM saya di Instagram ya, di Twitter, termasuk juga di Facebook saya. Terima kasih buat semuanya. Saya memang tidak cepat bisa menjawab ya. Terutama ini semua ketika Anda curhat pada saya itu bukanlah bagian dari konseling ya. Sekali lagi saya mau mengingatkan, konseling itu harus tatap muka ya, baik konseling online maupun konseling langsung secara fisik gitu ya. Jadi curhatan-curhatan Anda akan coba saya jawab semaksimal mungkin. Kalau misalnya ini masih belum bisa terjawab atau menyelesaikan masalah Anda, berarti masalah Anda cukup berat dan mungkin Anda butuh konseling ya. Oke, pertanyaannya adalah pagi dok, izin bertanya. Oh iya, saya itu bukan dokter, oke? Saya adalah seksolog klinis dengan latar belakang psikolog gitu ya. Jadi saya lebih senang kalau dipanggil Mbak Zoya. Miss Zoya, apapun itu gitu ya, selama jangan dipanggil dokter ya, karena saya bukan dokter. Aku mengalami yang namanya kegelian di daerah kepala Mr. P. Karena area itu sangat geli, otomatis cepat terangsang saat sedang melakukan hubungan intim dan mengakibatkan tidak bertahan lama. Tapi kalau di ronde kedua tingkat kegeliannya sudah berkurang dan bisa agak lama. Apakah itu normal atau tidak ya? Mohon jawabannya, terima kasih. Nah, kalau menurut Master and Johnson ya, respon seksual pada tahapan excitement phase. Excitement phase itu adalah sebelum penis itu fully erection ya, sebelum sepenuhnya itu benar-benar bisa ereksi ya, dia itu mengalami partially aroused ya pada tahapan excitement. Jadi dia pelan-pelan gitu ya, dia terangsang ya, mulai dari tidak terangsang dia bisa sampai terangsang, mulai menegang gitu ya. Demikian juga testis itu mulai mengeras atau bahkan tense, biasanya kulit di sekitar skotrum ya, biji skotrum. Pada saat itu memang hampir semua laki-laki ya, bukannya tidak tahan lamanya lebih karena masalah-masalah fisik yang dialami ya, tapi tidak tahan lamanya itu lebih sering karena faktor psikologis, excitement gitu ya. Ketika excitement gitu ya, bertahan lama, sensasinya biasanya mungkin ini ya, ada beberapa faktor yang memungkinkan. Misalnya karena excitement udah kepikiran, wah udah siap-siap banget nih mau hubungan seks, sudah menanti-nanti, antisipasinya itu tinggi sekali. Antisipasi yang tinggi ya, excitementnya, kegairahannya juga tinggi, itu bisa mempengaruhi cepat keluarnya atau tidak. Ya, usia juga ya bisa jadi, atau ketika Anda baru berganti pasangan seks yang baru atau dengan pasangan yang lama tapi misalnya jarang ketemu ya, atau meskipun sering ketemu tapi memang Anda memiliki antisipasi dan antusiasme yang cukup kuat, biasanya pada saat melakukan hubungan seks pertamanya itu kan relatif cepat keluar gitu ya. Jadi apakah itu bisa langsung disebut sebagai ejakulasi prematur atau ejakulasi dini? Belum tentu gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya penetrasinya itu ya berlangsungnya di bawah 3 menit, baru itu bisa disebut ejakulasi prematur. Artinya apa? Sudah ada pengerasan pada penis ya, penisnya sudah ereksi, lalu ada penetrasi ya. Ketika terjadi penetrasi nggak sampai 3 menit lalu ejakulasi. Nah, itu yang disebut sebagai ejakulasi prematur gitu ya. Kegelian dan excitement yang dialami bisa karena beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor psikologis yang merupakan kapasitas saya untuk saya jelaskan. Tapi kalau misalnya ada faktor lain, mungkin ada faktor-faktor pada masa excitement. Menurut Master and Johnson ya, semua laki-laki itu mengalami hal itu gitu ya. Jadi tidak usah khawatir. Nah, yang penting kan di sini dikatakan pada saat ronde kedua sudah bisa berkurang dan agak lama. Ya memang paling banyak ketakutan dari semua orang adalah normal atau tidak normalnya.
Kalau buat saya ya, secara seksologi, kalau misalnya Anda bisa menikmati hubungan seks itu tidak selalu ejakulasi prematur atau ejakulasi dini ya, dan Anda dengan pasangan bisa melanjutkan lagi di ronde kedua menikmati hubungan seks, kenapa enggak? Gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau soal normal atau tidak normalnya. Kalau Anda masih benar-benar khawatir, Anda bisa memeriksakan kondisi Anda ke androlog gitu ya, atau urolog gitu ya, di rumah sakit umum terdekat, atau bisa memeriksakannya juga di klinik kalau misalnya Anda takut ke rumah sakit karena lagi masa pandemi dan sebagainya. Tapi yang jelas ini adalah hal yang relatif normal terjadi pada kebanyakan laki-laki ya, karena faktor usia, karena faktor psikologis terutama gitu ya. Jadi excitement dan sebagainya, antisipasi itu kadang-kadang bisa menyebabkan hal seperti itu. Tapi selama Anda bisa kontrol, why not gitu. Jadi nikmati aja hubungan seksnya ya. Jangan khawatir kalau misalnya itu bisa mempengaruhi atau bisa biasanya kan ada banyak yang merasa khawatir karena takut, aduh nanti gimana ya kalau misalnya ini jadi mempengaruhi misalnya apakah ini normal atau nggak normal, atau kalau misalnya ini nggak normal harus bikin apa kan gitu ya. Nggak apa-apa, excitement, antisipasi sering kali terjadi demikian. Oke Z-Friends, semoga ini bisa membantu ya melepaskan Z-Friends dari ketakutan. Semoga seks edukasi ini berguna bagi Z-Friends ya. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lain boleh dikirimkan ke DM saya. Cuma sabar ya jawabannya, karena itu kalau apalagi kalau misalnya Anda yang DM dan ingin bertanya dan dijawab secara gratis, saya akan memuatnya di YouTube ini ya. Tapi nama akan saya samarkan. Tapi cukup setiap orang saya akan menjawab satu kali saja. Terima kasih Z-Friends, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!